Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang Jumat yang berbahagia, Allah memberi kepastian hambanya untuk bersatu dalam ketentuan beribadah.
Kalau mengenai hari, harinya bisa dipastikan. Begitu juga tanggal dan jamnya sedetil-detilnya. Sempurna ciptaan Allah dengan segala aturannya yang maha teliti. Media nyata untuk pedoman itu yang kita saksikan siang dan malam dalam kehidupan kita, yakni kejadian siang dan malam adanya matahari dan bulan. Matahari dan bulan media utama untuk menyatukan kita beribadah, yang harus kita syukuri tidak pernah ada kekeliruan. Baru saja azan dikumandangkan di sini dalam waktu detik, mungkin ya hanya beberapa detik, tidak ada yang sampai 5 menit bedanya. Azan juga berkumandang seluruh masjid di Kota Padang ini. Apa yang menyatukan? Posisi matahari barusan tergelincir atau melewati tengah hari. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis salata lidulukis syams. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir. Maksudnya salat zuhur. Bagaimana kita bisa tahu waktu zuhur telah masuk? Kita tidak menyaksikan matahari keluar ruangan ini. Isyarat dalam Al-Quran, semuanya matahari ataupun bulan peredarannya dengan perhitungan yang pasti dan teliti. Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kalimat bihusban dimaknai perhitungan yang amat teliti. Dia betul hitungannya sampai akhir zaman. Tidak pernah terdesak karena situasi cuaca, apakah kesejahteraan umat, situasi politik, tidak terpengaruh. Hitungannya itu pasti. Sehingga kepastian itulah yang kita nikmati dan kita syukuri dalam bentuk amalan sehari-hari. Kemudian seperti apa jawabannya? Allah menyatukan hari, tanggal sampai kepada jamnya menurut daerah setempat untuk bersatu dalam beribadah itu. Yang paling aktual atau yang terkini, bagaimana kita memahami kepastian beridul adha. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 189, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit atau hilal, bulan baru. Katakanlah, itu penunjuk waktu bagi manusia. Jadi bulan di malam hari itu tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Dia menjadi pedoman. Satu-satunya bulan itu yang dibicarakan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, atau pembuktian ilmiah melalui ilmu astronomi Islam yang disebut dengan ilmu hisab atau ilmu falak. Tidak ada bulan yang lain. Nah, bulan sabit malam pertama itu cenderung untuk kita di Indonesia tidak terlihat.
karena dia kecil, halus, tipis, seumpama selembar benang dilingkar sedikit, tampilannya membengkok. Rendah sekali di atas ufuk, sedikit saja uap, apalagi awan, secanggih apapun teleskop, hilal tidak bisa dilihat. Kapan bisa dilihat? Tunggulah malam kedua, besoknya dia lebih tinggi 12 derajat lebih di atas ufuk, lebih tinggi dan lebih besar. Artinya kalau harus melihat juga awal bulan untuk kita di Indonesia, lihatlah malam kedua baru tampak. Bagaimana di zaman Rasulullah dan sampai sekarang di Arab Saudi? Arab Saudi daerahnya subtropis. Kalau kita Indonesia daerah tropis, khatulistiwa dan timbal baliknya itu daerah tropis. Banyak awan, kabut. Misalnya kalau kita di Ranah Minang melewati Siti Jaulawi, itu jarak ya 100 meter atau lebih, sering pemandangan kita terhalang. Itu hanya ya sedikit kabut. Bagaimana kalau bulan Nun jauh di sana, bulan sabit lagi? Nah, kalau di Arab Saudi, gangguan awan itu sangat kurang, sehingga berpotensi mudah melihat hilal malam pertama. Isyaratnya apa yang bisa ditangkap? Kalau ingin juga melihat hilal malam pertama, bagus pergi ke Arab Saudi, itu sangat membantu. Lalu apa jalan keluarnya untuk mengetahui hilal itu ada atau tidaknya? Ada isyarat dalam Al-Quran, bisa ditetapkan sekalian. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menghitung atau menghisap, menetapkan waktu demi waktu. Nah, bagaimana 10 Zulhijjah bisa ditetapkan hari Rabu tanggal 28 Juni saat ijtima awal Zulhijjah 1444 Hijriah, terjadi hari Ahad pukul 11.30 lewat WIB. Ijtima itu artinya serah terima bulan lama dengan bulan baru. Dibuktikan sampai matahari terbenam, kiranya iya. Begitu matahari terbenam hari Ahad tanggal 18 Juni, hilal atau bulan sabit itu sudah berada di atas ufuk mendekati 2 derajat. Artinya dia sudah hadir atau sudah wujud. Dalam ilmu yang yakin, ada kalimat yang bijak seorang guru kita pernah mengajar cukup lama di sini, Profesor Amir Sarifuddin. Ru'yah yang dimaksud ru'yah dalam hadis yang diterjemahkan melihat, terjemahannya bisa melihat dengan mata, juga bisa melihat dengan ilmu pengetahuan. Nah, melihat dengan ilmu pengetahuan itulah yang disebut dengan ilmu hisab, yang connect langsung dengan Al-Quran. Ada dasini nawal hisab, kamu bisa menetapkan perhitungan.
Jadi hisab itu konsep Al-Quran, konsep Allah. Kalau ini ditekuni, dicermati, lalu diamalkan, pada hakikatnya patuh pada Allah. Kalau sudah patuh pada Allah, langsung patuh pada Rasul dan patuh pada pemimpin. Berlindung kita kepada Allah dari kalimat, kalau dikatakan pula hisab ini bid'ah, bagaimana itu mempertanggungjawabkannya? Karena dia konsep Al-Quran. Konsep Al-Quran ya mutlak benar. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, pedoman bukti nyata tanpa keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau ragu dengan hisab, tentu dipertanyakan keimanan. Mau dihapuskah ayat-ayat hisab? Tentu tidak. Nah, karena hari Ahad tanggal 18 Juni yang lalu hilal sudah berada di atas ufuk, maka besoknya hari Senin tanggal 19 Juni adalah 1 Zulhijjah. Senin kita hitung, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabunya ke-10. Jadi 10 Zulhijjah itu adalah hari Rabu tanggal 28 Juni. Kalau dapat tanggal 10-nya atau tanggal 1-nya, ya pastilah tanggal 9 Zulhijjah itu bertepatan hari Selasa 27 Juni. Hari itulah dilakukan wukuf di Arafah sebagai puncak haji. Puncak haji dimaknai berhimpun seluruh jamaah di sana. Tidak ada lagi yang di Masjid Nabawi, tidak ada lagi di Masjidil Haram. Yang menunaikan ibadah haji wajib berhimpun di padang Arafah. Bahkan kalau ada yang sakit sangat kritis, tentu kan masih hidup maksudnya, tetap dibawa ke Arafah itu walaupun hanya sekira 5 menit, lalu dibawa lagi ke rumah sakit. Sekiranya panjang umurnya, sampailah di tanah air, secara adat dia boleh dipanggil Pak Haji. Tidak ada pula perdebatan di situ, hajinya dihitung sah. Hanya saja sah atau tidak itu kan kembali kepada Allah, tapi secara syariatnya dipandang sah karena dia ada wukuf di Arafah. Kehadiran wukuf di Arafah memberitahu kepada dunia yang melihat, yang mendengar, yang mengaktifkan pemikiran jernih, oi, inilah tanggal 9. Buktinya apa? Wukuf di Arafah. Sudah tanggal 9, sekalipun kelas 2 SD sudah tahu besoknya adalah tanggal 10. Jadi tanggal 10-nya itu apa? Iya, hari Rabu. Di situ jelasnya Allah memberi petunjuk untuk menyatukan umatnya dalam perhitungan waktu. Kemudian memaknai puasa tanggal 9 Zulhijjah. Apapun bentuk wacana pemikiran, kita satu sama lain kan saling menghormati. Setelah khatib perhatikan, ada yang mau disampaikan. Puasa tanggal 9 Zulhijjah bukan berpuasa karena orang sedang wukuf di Arafah, tapi sangat populer puasa Arafah, puasa Arafah. Kalau disebut puasa Arafah, saya tidak menyanggah.
Tapi kalau diperjelas benar puasa karena orang sedang wukuf di Arafah, apa yang harus ditambah pemikirannya? Khatib memandang bukan puasa karena orang wukuf di Arafah. Orang wukuf di Arafah hari Selasa besok, mulai dari tengah hari benar-benar sudah siap di tenda masing-masing. Nah, sampai matahari terbenam, full wukuf di Arafah itu. Ada khutbahnya, ada salat zuhur dan asar yang dijamak dan dikasar. Sampai matahari terbenam ya dengan segala doa, zikir. Pukul berapa mulainya? Tengah hari di sana. Pukul 12 ya. Di Padang pukul berapa hari orang mulai wukuf di Arafah? Pukul 4 sore. Karena kita duluan 4 jam. Kalau orang Padang memahami puasa karena orang sedang wukuf di Arafah, apakah puasa dimulai pukul 4 sore? Bagi saudara kita di Sorong, Papua sana, Irian Jaya, orang baru mulai wukuf di Arafah di Sorong, Papua sana, hari sudah pukul 6 sore. Apakah pukul 6 sore itu dia mau berpuasa? Kalau disebabkan karena wukuf di Arafah. Jadi bukan karena orang sedang wukuf di Arafah. Hanya saja pemahamannya hari-hari apa saja puasa di bulan Zulhijjah sangat populer. Tanggal 9. Di tanggal 9 itu orang wukuf di Arafah untuk menyingkat kalimat, kapan puasa? Ya, waktu Arafah tanggal 9. Ya, bolehlah seperti itu. Jadi puasa bukan karena orang sedang wukuf di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terbiasa berpuasa setiap tanggal 9 Zulhijjah. Begitu Nabi menunaikan ibadah haji, tatkala semuanya berada di Arafah, tentu juga Rasulullah dihantarkan susu. Ternyata Nabi nikmati, diminum. Di sini diambil pelajaran, orang yang sedang wukuf di Arafah tidak berpuasa, lalu orang yang tidak menunaikan ibadah haji, sekalipun dia di Makkah, di Madinah, dan kita di tanah air ini tidak sedang menunaikan ibadah haji, ia berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, bukan karena sedang wukuf di Arafah. Nah, apapun bentuk pemikiran, tentu khatib sangat menghormati, cuman perlu ditambah pemahaman supaya nanti tidak keliru. Juga dulu pernah terjadi Indonesia dalam putusan Majelis Tarjih berbeda dengan Arab Saudi. Jadi jangan dikira tidak pernah berbeda Muhammadiyah dengan Arab Saudi seperti tahun 2015 yang lalu. Banyak orang menghujat dalam tanda petik, sebenarnya ingin mendapatkan kebenaran. Mengapa Muhammadiyah kok berbeda? Waktu itu bapak-bapak, teman-teman, jamaah semua, 2015 itu sebenarnya hisab hakiki Arab Saudi dengan Muhammadiyah sama. Tapi waktu meru'yah di Arab Saudi, ingat musibah kren amruk dan badai pasir, sehingga hilal tidak tampak. Akhirnya Arab Saudi memutuskan tanggal 1 esoknya. Terjadilah perbedaan waktu itu. Karena Muhammadiyah konsekuen dengan hisab hakiki, walaupun Arab tidak sama dengan itu, terjadilah perbedaan. Sehingga adalah beberapa guru menyalahkan. Lalu saya coba pahamkan, oh begini-begini, barulah mengerti. Jadi tentu ya rujukan ke sana, tapi tidak mutlak juga selalu benar. Nah, maka di mukadimah tadi dikatakan perhitungan bulan waktu tidak berubah karena cuaca.
tidak berubah dengan kesejahteraan atau melaratnya suatu negeri, tidak, hitungannya tetap. Inilah jaminan Allah untuk menyatukan hamba-Nya. Dari tadi pembicaraan ada menyinggung matahari dan bulan. Perlu dipahami dan menyemangati diri ini. Dalam hadis Nabi, hamba-hamba yang baik atau dihitung hamba Allah yang baik yang mempelajari matahari dan bulan. Inna khiyara ibadillahil ladzina yura'una syamsa wal qamara li zikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba yang baik ialah yang mempelajari, memahami, mengamati matahari dan bulan li zikrillah, untuk berzikir pada Allah. Kapan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan? Zikirnya apa? Ada salat gerhana. Begitu matahari terbenam, apa zikir kita? Ada kepastian maghrib. Dan baru ini matahari tergelincir, agenda Jumat dimulai. Kiranya ini bisa dimaklumi, kita saling menghormati dalam perbedaan pendapat, lalu istiqamah dengan kebenaran yang diyakini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.